Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Pendidikan Agama Islam Offering E30 akan menjelaskan materi tentang studi meta-analisis penerapan teori penetrasi sosial pada perkembangan hubungan dalam pernikahan berdasarkan perjodohan syariat Islam atau ta'aruf. Untuk Mas Wildan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ta'aruf. Ta'aruf tidak seperti pacaran pada umumnya. Hubungan yang dibangun pada hubungan ta'aruf ini membutuhkan waktu yang singkat. Hubungan hanya berlangsung beberapa bulan atau bahkan bisa beberapa minggu sebelum pernikahan. Komunikasi punya juga singkat dan tidak menghadirkan kontak secara langsung. Menurut jurnal yang ditulis oleh Tirisa dan Zarkasi tahun 2018, keyakinan agama yang memotivasi mereka untuk minta ta'aruf daripada kajian konvensional. Mereka sangat percaya bahwa Tuhan lebih menyukai proses ta'aruf daripada kajian. Teori penetrasi sosial ini penulis yakini penting sebagai secara konsep dan konseptual dalam kaji fenomena pernikahan yang didasarkan pada perjodohan atau ta'aruf. Teori penetrasi sosial pertama kali dijabarkan oleh Irwin Altmas dan Dalmas Taylor pada tahun 1973. Pada tahun tersebut, kehidupan sosial di Amerika Serikat mengalami berbagai perubahan. Ada lebih banyak penekanan, keterbukaan, dan kebebasan relasional dan hubungan personal mereka. Dalam merespon adanya perubahan tersebut, para peneliti mengembangkan beberapa teori untuk mengeksplorasi bagaimana keterbukaan diri dapat meningkatkan derajat keintiman dalam sebuah hubungan. Altman dan Taylor tahun 1973 menyatakan bahwa hubungan interpersonal seseorang akan berakhir dengan baik dan intim jika kedua belah pihak telah melewati lintasan-lintasan dan lapisan penting pada komunikasi untuk mencapai sebuah kedekatan dalam berhubungan. Fakta yang dapat dilihat secara langsung seperti bentuk, fisik, nama, unsur, dan lainnya yang sering dengan berjalannya waktu akan terkelupas saat seseorang mulai membuka informasi tentang dirinya lebih dalam dari sekedar informasi umum. Menurut West and Turner pada tahun 2014 ada 4 tahapan dalam penetrasi sosial, yakni orientation atau pengenalan, lalu exploration, effective exchange atau mengetahui lebih dalam, effective exchange yaitu lebih ke komunikasinya, kemudian stable mungkin ke jenjang lebih lanjutnya. Kemudian pertama yang saya jelaskan adalah pertama tahap orientasi, yaitu awal tahap atau perkenalan, seperti umumnya pada perkenalan orang umumnya. Kedua, tahap pertukaran atau penjajakan efektif, tapi ini merupakan tahapan lanjutan dari informasi dasar ke informasi yang lebih mendalam, seperti membicarakan hal-hal yang menarik dan disukai oleh masing-masing individu. Yang ketiga adalah tahap pertukaran, yakni dua pihak lebih intim dan adanya pertukaran informasi yang lebih pribadi. Jika yang kedua adalah dasar, tapi yang ketiga ini adalah pribadi. Kemudian yang keempat, yakni tahap pertukaran stabil, yakni komunikasi yang sudah bersifat efisien, jelas, dan tidak ambigu. Selain itu, komunikasi antar dua belah pihak sifatnya sudah sangat dalam atau intim. Percakapannya sudah meliputi nilai, konsep diri, atau persamaan dan juga emosi mendalam. Dan keduanya juga sudah saling mengerti perasaannya masing-masing. Sisi dasar dari teori penetrasi sosial dalam West and Turner tahun 2014 dengan mengalami kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Perkembangan hubungan sistematis dapat diprediksi. Hubungan komunikasi yang terjadi antar manusia berkembang secara sistematis dan dapat diprediksi. Memang proses komunikasi bersifat dinamis dan terus berubah. Namun hubungan yang dinamis akan tetap mengikuti standar dan pola perkembangan yang dapat diterima. Proses penetrasi sosial ini dibilang cukup teratur dan dapat diduga. Tentu beberapa variabel seperti waktu, kepribadian, dan lainnya mempengaruhi perkembangan hubungan seseorang. Lalu, perkembangan hubungan mencakup di penetrasi atau penarikan diri dan disolusi. Penarikan diri ya seperti orang pada umumnya, yaitu menonjolkan dirinya untuk menarik orang lain. Lalu ada self-disclosure atau pengungkapan diri. Pengungkapan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustin Wulandari tahun 2013 menyebutkan social penetration theory atau SPT merupakan sebuah teori yang menggambarkan suatu pola hubungan. Teori penetrasi sosial juga menjelaskan bahwa dengan berkembangnya hubungan keluasan dalam percakapan akan meningkat.
menurut Sahnas tahun 2021. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas penjelasan telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Budi Segar Fareza Hidayat, akan menjelaskan lanjutan dari rekan saya. Fenomena dan kasus temporer di Indonesia. Contohnya pada fenomena pernikahan beda agama, beda suku, fenomena hubungan antara pemain game online, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini, penulis akan membahas tuntas tentang aplikasi teori penetrasi sosial pada pernikahan yang dijodohkan atau bisa disebut dengan ta'aruf dalam agama Islam. Topik ini menarik karena hubungannya dijodohkan melalui suatu proses dari teori penetrasi sosial itu sendiri, mulai dari penjajakan awal hingga akhirnya berlabuh di pernikahan antara dua individu yang tidak mengenal satu sama lain. Metode penelitian. Meta-analisis merupakan analisis kuantitatif dan menggunakan sejumlah data yang cukup banyak serta menerapkan metode statistik dengan mempraktekannya dalam mengorganisasikan sejumlah informasi yang berasal dari sampel-sampel besar yang fungsinya untuk melengkapi maksud-maksud lainnya. Penulisan ini disusun menggunakan teori penetrasi sosial yang dikemukakan oleh Altman dan Taylor sebagai kerangka teori yang memahami hubungan pernikahan yang didasari dari hubungan perjodohan atau biasa disebut dengan ta'aruf. Teori penetrasi sosial ini didasarkan pada asumsi bahwa ketika individu dalam hubungan mengungkapkan diri satu sama lain, maka tahapan-tahapan hubungan akan berkembang juga sejalan dengan waktu dan intensitas komunikasi. Pemilihan jurnal yang diteliti pada kajian meta-analisis ini terfokus pada jurnal dengan kriteria sebagai berikut. 1. Jurnal internasional dan nasional. 2. Penelitian dilakukan pada tahun 2010 sampai 2020. 3. Objek penelitian berupa proses pengembangan hubungan pada pasangan ta'aruf yang sukses melakukan pernikahan. Peneliti menganalisa 3 jurnal yang akan dikaji dengan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Judul dan peneliti Communication in Intercultural Marriage, the Application of Social Penetration Theory Among Couple Raised by Ta'aruf. Objeknya, dua pasangan yang telah melalui proses ta'aruf dan menikah. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasilnya, dalam perkembangan hubungan dengan ta'aruf, kecocokan dalam konteks fisik minimal namun lebih menitik beratkan pada kepercayaan dan nilai. Pada penulisan kali ini, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif yang berdasar pada kumpulan artikel dan juga jurnal terkait dengan konteks kasus yang akan dibahas. Jurnal pertama adalah Communication in Intercultural Marriage. Jurnal kedua adalah Pengungkapan Diri dan Kepuasan Pernikahan pada Individu yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf. Dan ketiga adalah Proses Komunikasi Interpersonal dalam Ta'aruf di Banda Aceh. Ketiga jurnal ini menjadi pedoman penulis dalam memahami lebih lanjut teori penetrasi sosial dalam pernikahan berdasarkan perjodohan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Tempat dan waktu. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama adalah hasil penelitian, tepatnya tentang tabel analisis. BB, Redmond, Genrich, serta Salim Weisman pada tahun 2011 menyatakan bahwa hubungan asmara antara dua individu merupakan hubungan paling intim yang dapat dialami oleh seseorang. Dalam agama Islam, percintaan antara lawan jenis hanya difasilitasi dalam pernikahan. Seperti yang dikatakan Bebe dan Redmond, dalam pernikahan hubungan antar individu sangatlah erat. Pasangan menghabiskan hubungan yang panjang, dalam, dan intens dalam melewati banyak peristiwa kehidupan bersama. Peneliti menganalisis dengan analisis ini pada kedua jurnal dengan menggunakan unit analisis berdasarkan tahapan teori berpenetrasi sosial, yaitu orientasi, pertukaran, dan penjajakan afektif, pertukaran afektif, dan melihat keberhasilan resiprokal dalam suatu proses ta'aruf. Tabel tersebut dapat dilihat lebih rinci dan lebih jelas dalam file PDF yang telah ada. Yang mana yang unit analisis pertama adalah orientasi, yaitu melakukan pertemuan melalui media sosial atau friendster setelah melihat adanya kecocokan melakukan pertukaran messenger atau perkenalan kedua pasangan melalui mediator sesuai syariat Islam. FH dan FS bertukar kurikulum vitae melalui email dengan
mediator masing-masing, yang mana nanti pasangan taruh berlanjut pada tahapan pertukaran eksploratif afektif dikarenakan telah menemukan kecocokan yang mendasar di dalam masing-masing pasangan. Seterusnya adalah pertukaran penjajakan afektif. Proses pertukaran penjajakan afektif, pasangan melakukan pertemuan dan pada tahapan ini masing-masing pihak diminta untuk membuka diri dan saling bertukar informasi fundamental terkait pernikahan. Tahapan ini menentukan apakah taaruf ini berlanjut atau dihentikan. Kedua belah pihak akan melakukan istikharah dan apabila hasilnya positif maka akan berlanjut. Seterusnya adalah tahapan pertukaran afektif. Proses pertukaran afektif ini FH secara terus terang menjelaskan apa yang tidak disukai olehnya dan FS memberikan kritik kepada FH melalui email untuk mengurangi konflik jika dikatakan secara langsung. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Agar lebih jelas bisa dilihat di file PDF-nya. Dan saya serahkan kepada kawan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Mas Adi atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan melanjutkan beberapa penjelasan dari Mas Adi yang telah disampaikan. Jadi di dalam tabel tersebut kita bisa lihat bahwa seterusnya adalah AN dan IL itu dalam proses pertukaran afektif. Keduanya memiliki problem serta perbedaan cara pandang, salah satunya cara memandangkan sebuah gaya hidup. Kemudian dilanjut lagi, kemudian penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan hasil pertukaran afektif. Penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan hasil proses pertukaran stabil, yang mana Eva dan FS mengkomunikasi mereka berjalan dengan baik. Permasalahan yang dimiliki salah satu fertilitas dan kedua belah pihak keluarga terlibat dalam mendukung program fertilitas ini. Lalu AN dan IL, hubungan mereka berkembang setelah berpindah ke Makassar. Karakter dan kerelaan IL untuk beradaptasi dengan situasi kehidupan setelah pernikahan yang berbeda dengan kehidupan sebelum menikah menjadikan keduanya bertahan. Lanjut lagi, FH dan FS, kedua belah pihak mempertahankan stabilitas hubungan dan melanjutkan pernikahan dengan saling memahami perasaan satu sama lain. Lalu AN dan NIL, kedua belah pihak mempertahankan stabilitas hubungan dan melanjutkan pernikahan dengan menghormati dan merelakan keputusan satu sama lain. Kemudian dalam menganalisa lebih lanjut mengenai keberhasilan dalam proses ta'aruf, peneliti menganalisis keterkaitan asumsi-asumsi dasar teori penetrasi sosial pada kedua jurnal yang telah kami teliti. Yang pertama dari asumsi dasar teori penetrasi sosial. Hubungan-hubungan mengalami kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Ridwan Shah, pada proses ta'aruf pada narasumber terjadi kemajuan di hubungan dari tidak intim menjadi intim setelah dilakukan pernikahan. Kemudian Fitri Sakinah dan Melok Kinanti, penelitian pada jurnal ini tidak menjelaskan asumsi ini. Kemudian Sinta Galuh dan Irwa R. Zarkasi 2014, Eva dan FS dan juga AN dan IL, pada proses ta'aruf terjadi kemajuan hubungan dari tidak intim menjadi intim telah dilakukan pernikahan. Sampai akhirnya self disclosure atau pengungkapan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Adanya keterbukaan dalam hubungan sehingga tercipta pemahaman yang sama di dalam proses ta'aruf. Pendidikan kuantitatif ini menemukan bahwa semakin tinggi pengungkapan diri self disclosure pada proses ta'aruf, semakin tinggi pula kepuasan pernikahan pada partisipan. Yang terakhir, Eva dan FS dan AN dan IL, dengan adanya keterbukaan diri antara kedua belah pihak sehingga terciptanya kesamaan perasaan dan pemahaman. Jadi yang dibahas di sini pembahasan dalam agama Islam, ta'aruf secara harfiah artinya mengenal. Dalam kaitannya dengan perkawinan, ta'aruf memiliki makna yang lebih luas sebagai pernikahan di mana seorang mengenal dan mendekati pasangannya. Jika kita melihat tahapan dari teori penetrasi sosial itu sendiri, maka kita dapat melihat bagaimana penerapannya pada hubungan pernikahan yang didasarkan pada proses ta'aruf. Kedua calon pasangan menyebutkan kelemahan dan kelebihan, hobi serta karakteristik mereka selama proses orientasi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, bisa dilanjutkan oleh rekan kami.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan masuk ke bagian pembahasan. Dalam agama Islam, ta'aruf secara harfiah artinya mengenal. Dalam kaitannya dengan perkawinan, ta'aruf memiliki makna yang lebih luas sebagai pranikah, di mana seseorang mengenal dan mendekati pasangannya. Tujuan utama dari ta'aruf adalah untuk mengetahui dan memahami siapa yang akan dinikahi. Ta'aruf dalam praktiknya berbeda dengan kencan konvensional. Ta'aruf harus melibatkan kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Wanita memiliki hak yang sama untuk bertanya dan mengetahui tentang calon suaminya seperti halnya pria. Kejujuran sangat penting dalam proses ta'aruf. Jika kita melihat tahapan dari teori penetrasi sosial itu sendiri, maka kita dapat melihat bagaimana penerapannya pada hubungan pernikahan yang didasarkan pada proses ta'aruf. Tahap pertama yaitu tahap orientasi, dimulai saat proses pengenalan dimulai bagi kedua pasangan. Melalui fisik langsung, CV masing-masing, informasi yang dibagikan dalam CV antara lain data biografi yang biasa dilihat dan diketahui orang lain. Kedua calon pasangan menyebutkan kelemahan dan kelebihan, hobi, serta karakteristik mereka. Namun tentu ada hal yang tidak ditampilkan atau dilihat selama proses ta'aruf. Proses pertemuan ini didampingi oleh pihak ketiga, memungkinkan mereka untuk saling menutupi informasi pribadi satu sama lain. Tahapan kedua dan ketiga yaitu pertukaran penjajakan afektif dan pertukaran afektif dialami oleh pasangan setelah menikah. Mereka mulai mengenal pribadi sesungguhnya dari pasangannya setelah tinggal satu atap. Keintimannya pun berangsur-angsur meningkat, begitu pula dengan konflik dan kritik yang dituai dalam hubungan. Perbedaan budaya membuat mereka menghargai sesuatu secara berbeda. Tahap terakhir yaitu tahap pertukaran stabil, mulai dialami oleh pasangan. Pada narasumber pasangan pertama, hubungan mereka menjadi lebih stabil ketika pasangan ini meninggalkan rumah orang tua mereka dan tinggal di tempat mereka sendiri. Meskipun mereka masih mencoba untuk memahami pikiran dan perasaan satu sama lain dan memiliki ritual baru. Namun kurangnya keterlibatan orang tua tampaknya membuat mereka tidak terlalu ragu untuk mengungkapkan perasaan emosional mereka. Penelitian di luar juga menemukan hubungan positif antara pengungkapan diri dengan kepuasan pernikahan. Selain itu, pada jurnal kedua ini, peneliti juga menemukan bahwa partisipan penelitian yang menikah melalui ta'aruf mampu membuka dirinya kepada pasangannya. Hal ini berarti sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pengungkapan diri yang memiliki peran yang erat dengan kepuasan pernikahan, sehingga semakin tinggi pengungkapan diri, semakin tinggi kepuasan pernikahan yang dirasakan oleh individu. Dalam kesimpulan jurnal kali ini adalah, dalam penulisan ini terbukti adanya lapisan atau tahapan serta proses penetrasi sosial yang terjadi selama proses pengenalan sebelum menikah atau yang biasanya disebut ta'aruf dalam agama Islam. Keempat tahapan penetrasi sosial dialami oleh kedua narasumber yang menjadi salah satu pedoman penulisan ini, dipaparkan pada jurnal yang ditulis oleh Silka dan Irwah. Yang pertama adalah tahap orientasi yang dirasakan oleh kedua individu. Tahapan kedua dan ketiga dari teori penetrasi berlangsung secara bersamaan dan berangsur-angsur masuk ke tahapan terakhir di titik pertukaran stabil. Ketika tahapan ketiga dan kedua dan ketiga muncul, berbagai konflik dalam rumah tangga karena kedua individu sudah saling mengenal satu sama lain secara intim dan nyata. Salah satu asumsi dasar dari teori penetrasi sosial adalah keterbukaan diri atau self-disclosure adalah inti dari perkembangan hubungan. Asumsi ini juga dikemukakan bahwa pengungkapan diri terhadap kepuasan pernikahan adalah sebesar 8,7%. Dengan demikian, masih terdapat 91,3% faktor lainnya yang dapat menjelaskan kepuasan pernikahan yang dapat diteliti dalam penelitian selanjutnya. Dalam proses self-disclosure ini, yang terdapat pada proses ta'aruf, kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan pengungkapan diri. Kejujuran merupakan hal yang vital pada saat proses pembukaan diri ini atau self-disclosure. Sekian penjelasan dari saya. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.